Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 12 AKL dan 12 BDP. Di hari Jumat pagi hari ini, Ibu Arna akan melanjutkan materi yang kemarin hari Kamis Ibu Arna sudah berikan mengenai media promosi pemasaran online ya. Jadi ini sekarang mengenai bisnis online, kelebihan dan kelemahannya seperti apa. Hari ini, hari Jumat ini akan Ibu bahas kembali ya. Jadi yang kemarin itu Ibu Ana membahas tentang media-medianya saja ya yang bisa kita pergunakan untuk mempromosikan suatu produk ya yang kita ingin jual. Nah, sekarang Bu Ana akan memaparkan apa saja sih kelebihan dan kelemahannya dalam bisnis online ini. Oke, sebelum kita mulai ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa nanti kalian lihat pemaparannya tetap di YouTube channel sekolah dan beri tanda hadir pada kolomnya. Sebagai pertanda kalian absen di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Oke, sekarang Ibu Arna lanjut materinya yaitu apa saja sih kelebihan dan kelemahannya dalam kita melakukan bisnis online ya. Kita buka slide pertama, keunggulan dan kelemahannya atau kelebihan dan kelemahannya dalam bisnis online. Keunggulannya apa saja sih? Di sini tidak membutuhkan tempat yang representatif, bahkan dari warnet sekalipun bisa dijalankan. Artinya, kalau kita mau mempromosikan barang atau produk secara online, kita tidak perlu membutuhkan tempat. Dalam arti misalkan kita harus sewa tempat gitu ya, atau tempat yang representatif ini tempat yang benar-benar sesuai dengan produk yang ingin kita jual, itu tidak perlu. Jadi kita hanya bisa menggunakan gadget atau ibaratnya di sini ini kan contohnya warnet ya. Ini mungkin kalau zaman dulu itu warnet ya. Jadi sekarang ini kan sudah jarang gitu ya. Kita bisa mengakses via komputer, laptop atau smartphone. Nah, jadi ini kita tidak memerlukan tempat gitu ya, tempat untuk membuka usaha. Itu kalau online gitu ya, kita bisa dengan berbekal gadget, smartphone, laptop, komputer itu bisa kita lakukan dalam mempromosikan produk yang ingin kita jual dalam bisnis online tentunya. Lalu yang kedua, penjual dan pembeli tidak terikat jarak dan waktu. Artinya kapan saja kalian itu bisa mempromosikan sebagai si penjual. Nah, si pembeli pun kapan saja mau membeli gitu ya. Itu sah-sah aja dan tidak terikat jarak dan waktu. Jaraknya berapa lamanya atau berapa jauhnya itu pasti akan ditempuh, dalam arti akan dijalani. Kalau kita kan kalau misalkan bisnisnya offline ya, misalkan kita buka usahanya bukan online, misalkan kita punya tempatnya, misal nih kita buka usahanya ini di daerah misalkan Mangga 2 gitu kan. Sedangkan si target pasar kita misal si pembelinya ini rumahnya misalkan di daerah di luar dari Mangga 2, misalkan di Bekasi atau yang jauh sekalipun dari Mangga 2. Itu kan akan menempuh jarak dan waktu yang sangat lama gitu kan. Tapi kalau kita online, misalkan kita pesen kamu ada di luar kota pun itu akan sampai seperti itu. Jadi tidak terikat jarak dan waktu. Jadi nggak dilihat nih jaraknya sekian kilometer atau waktunya sekian jam itu boleh atau tidak bolehnya itu tidak ada seperti itu ya. Itu keunggulannya. Jadi kita tidak terikat jarak dan waktu, kapanpun dimanapun tempatnya pasti bisa terjangkau atau dijangkau oleh si penjual. Lalu keunggulan yang ketiga, pembeli dari segala usia dapat melakukan belanja dengan cara ini. Artinya bukan hanya orang dewasa, bahkan tua yang mungkin anak-anak pun atau remaja itu bisa. Ya, jadi pembeli dari segala usia itu bisa melakukan belanja dengan cara online. Ya, sekarang serba instan, serba digital. Jadi orang biasanya sudah nggak mau lagi keluar-keluar dari rumah untuk mendapatkan produk yang kita inginkan. Lalu yang keempat, yang terakhir keunggulannya itu lebih menghemat waktu dan energi. Karena kita tidak membutuhkan tenaga untuk keluar, untuk naik kendaraan, untuk belum lagi nanti macet seperti itu. Jadi menghemat waktu karena kita hanya berdiam diri di rumah dalam arti satu tempat kita tinggal
ibaratnya buka aplikasi gitu ya, aplikasi tentunya yang berhubungan dengan bisnis online, udah selesai, kita pesan, datang barang, selesai kan. Jadi tidak usah kita harus pergi jauh, harus melakukan perjalanan, itu berarti menghemat waktu dan energi. Kelemahannya apa sih selain keunggulannya? Yang pertama, barang yang dipajang di toko bisa saja berbeda spesifikasinya dengan yang dikirim. Ini biasanya kelemahannya. Apalagi misalkan nih Ibu Ana tahu mungkin kalian juga banyak setidaknya yang memesan barang secara online ya. Bu Ana pun itu sering seperti itu. Kadang-kadang yang dipajang, yang didisplay di toko atau yang ada di gambar itu pasti berbeda biasanya dengan apa yang dikirim biasanya. Tapi ada juga yang sesuai dengan apa yang di foto atau apa yang ada di gambar gitu kan. Misalkan bisa juga dia real gitu ya, real pic, maksudnya gambarnya itu nyata dan benar, biasanya ada. Tapi ada juga yang kelemahannya itu yang tidak sesuai dengan fotonya atau gambarnya gitu ya. Itu kelemahannya. Lalu yang kedua, jika barang yang dikirim tidak cocok spesifikasinya, artinya spesifikasinya itu misalkan dengan ukurannya, dengan modelnya gitu kan. Misalnya tidak cocok oleh si pembeli, akan kesulitan melakukan klaim. Artinya kita untuk komplain tuh agak susah gitu ya. Tapi kalau kita secara langsung nih, yang offline gitu ya, kita pergi langsung, biasanya kalau kita ada yang cacat barangnya atau tidak sesuai, biasanya kita bisa langsung komplain ke orangnya, ke pihak si penjualnya kalau yang offline. Tapi kalau yang online biasanya memang agak susah, dan kalaupun bisa prosesnya agak panjang gitu ya. Misalkan kayak waktu itu nih pengalaman saya, misalkan waktu itu pernah beli misalkan nih baju, kita kayaknya nih kita sudah kayaknya spesifikasinya udah benar nih, ukurannya ini, warnanya ini gitu kan. Ternyata ukurannya benar, misal warnanya salah gitu kan. Nah, kita mau klaim bisa gitu kan. Cuman kadang-kadang tuh agak lama waktunya, prosesnya panjang dibandingkan kita beli langsung ke tempat yang si penjual pasarkan atau jual ya. Itu kelemahannya. Lalu yang ketiga, cari toko online yang memiliki rekam jejak yang baik melalui testimoni cukup sulit, karena bisa saja seseorang membuat testimoni palsu. Ini yang dibilang misalkan kadang-kadang kita lihat di toko online yang misalkan nih ada kan biasanya kan ada ulasan ya, ada ulasan misalkan yang sudah pernah membeli produk ini bisa ada ulasannya nih. Nah itu kadang-kadang kita juga sulit membedakan mana yang real atau mana yang hoax ya, mana yang palsu dalam arti yang dibuat-buat. Misalkan bisa saja testimoninya tuh baik-baik semua padahal mungkin barangnya tuh jelek, buruk, itu ada juga. Tapi ada juga yang memang sesuai gitu, tapi memang ini kelemahannya seperti itu, banyak testimoni-testimoni palsu gitu kan yang dibuat dari pihak si penjual itu sendiri gitu kan, dari orang dalamnya, internalnya seperti itu. Yang keempat, toko online sangat bergantung pada kurir atau perusahaan jasa pengiriman, sehingga harus teliti dengan jasa pengiriman mana toko online itu bekerja sama. Misalkan kayak toko online A ya, misalnya kita sebut misalkan Lazada atau Topet, Tokopedia, biasanya dia punya kerjasama dengan jasa kurir, entah itu JNE, entah itu Ninja Express gitu kan, itu kan ada kerjasamanya untuk mengantarkan produk itu sampai ke konsumen. Biasanya itu memang kita harus teliti, kalau tidak yang ada nanti kan barang itu sampai atau tidaknya itu kan bisa merugikan pihak perusahaan dan pihak si pembeli atau si konsumen. Jadi memang untuk toko online ini kita harus lebih benar-benar melihat jasa pengiriman ini yang harus yang ibaratnya berqualified seperti itu. Ya, itu kelemahannya. Jadi kelemahannya dan keunggulannya ada di sini semua ya. Lalu ada pertanyaan, kenapa sih kita harus berbisnis online atau bisnis via internet? Misalkan di benak kalian, kenapa sih kita harus bisnis online? Pertama, pasar yang luas. Artinya dia menjangkau luas yang tadi Bu Arna bilang di keunggulan ya. Jadi dia itu penjual dan pembeli tidak terikat jarak dan waktu. Ini maksudnya, penjual dan pembeli tidak terikat jarak dan waktu. Jadi maksudnya yang pasar yang luas ini dia tidak ada jangkauan harus berapa kilometer jaraknya baru bisa dikirim gitu kan, atau
apa ibaratnya nih masyarakatnya harus yang tinggal domisili di mana, enggak. Jadi ini semuanya pasar yang luas itu menyeluruh masyarakatnya dimanapun, mau di Jakarta, di luar Jakarta gitu kan, tidak melihat jarak dan waktu. Lalu promosinya murah. Kenapa promosinya murah? Karena menggunakannya secara online-nya memakai jasa ibaratnya nih medianya media online, ya smartphone, gadget, akun misalnya yang dia punya, tanpa kita harus misalkan membayar biaya iklan. Kan kalau dulu nih kita mau bikin usaha, dulu lagi belum ada misalkan seperti sekarang online ya, misalkan dulu itu saya misal mau jual motor. Nah itu biasanya kita ke surat kabar, misalkan mau bikin iklannya itu di surat kabar, di harian Kompas misalkan atau Pos Kota, itu kan pakai biaya. Tapi kalau di sini kita bisa langsung pakai akun kita, bisa yang tadi Ibu Arna bilang kemarin-kemarin itu ya, bisa pakai Facebook, Instagram, segala macamnya itu bisa. Ya, jadi promosinya tuh murah gitu kan. Tidak memakai atau memakan biaya yang besar seperti misalkan media elektronik gitu kan, atau media massa seperti surat kabar. Lalu modalnya juga lebih kecil karena modal kecil itu dia nggak menyewa tempat kan, gitu. Yang tadi dibilang di sini di keunggulan, kita tidak memerlukan tempat yang representatif atau tempat yang sesuai dengan bisnis kita ini gitu kan. Misalkan kita mau buka fashion kan kita harus nyewa tempat yang dibilang itu distro atau outlet, itu kan memerlukan banyak biaya. Tapi kalau kita pakai online modalnya juga lebih kecil, kita nggak perlu pakai menyewa tempat yang representatif yang sesuai dengan barang yang kita jual gitu ya. Jadi modalnya lebih kecil. Lalu sistemnya bekerja 24 jam gitu kan. Jadi benar-benar ibaratnya tuh jamnya itu tidak dibatasi gitu ya. Yang selanjutnya dapat dijalankan paruh waktu. Maksudnya kalau kita bisnis online itu namanya kita berwirausaha, kita yang mengatur jadwal waktunya itu kan, mau kita buka jam berapa, tutup jam berapa, promosinya kapan, itu kita semua yang mengatur dibanding kita misalkan bisnisnya offline yang kita punya tempat, sewa tempat gitu ya. Nah itu biasanya kan ada waktunya, misalkan kayak kita di mall, ini yang offline ya, misalnya di mall itu biasanya nanti tutup jam 5 sore gitu kan, atau sampai jam 7 malam, hanya itu. Jadi dia dibatasi waktu, tapi kalau bisnis online itu nggak ada namanya pembatasan waktu. Jadi terserah gitu kan, every day, every time. Jadi terserah si pelaku usahanya itu, si pebisnis itu, ya. Lalu yang slide berikutnya, potensi internet dalam bisnis online. Kelebihannya apa sih? Otomatis kalau kita bisnis online itu hubungannya sama internet. Kelebihannya apa di sini? Yang pertama, fasilitas iklan dan promosi yang interaktif. Sarana internet selain memberikan atau menyebarkan informasi produk atau jasa, juga memungkinkan konsumen untuk memesan serta membeli produk secara online. Ya, jadi karena kita mempromosikannya secara online juga, terus interaktif kan gitu ya. Istilahnya ada komunikasi juga sama si pembeli kan. Nah itu juga berpotensi dalam bisnis online. Jangkauannya luas dan mendunia, ini yang dibilang tadi tidak terikat oleh jarak dan waktu. Relatif murah dan efisien, artinya memang murah, nggak ada biaya misalkan sewa tempat, sewa gedung, atau bayar karyawan gitu kan, misalkan itu kan relatif murah dan efisien, artinya menghemat waktu. Efisien ini ya, tidak perlu pakai kita keluar dengan waktu yang lama, macet dan lain sebagainya. Kekurangannya apa sih dalam potensi internet dalam bisnis online? Kekurangannya itu konsumen terbatas bagi mereka yang menggunakan internet, yaitu yang dibilang semua orang tidak mempunyai smartphone seperti layaknya orang lain yang punya smartphone, tidak semua. Jadi kadang kalau kita mau mengakses ibaratnya barang yang secara online itu agak susah. Kan nggak semua ya, walaupun memang sekarang ini rata-rata sudah pada punya, tapi tidak semua kan, apalagi yang di daerah. Itu biasanya masih memakai jasa bisnisnya offline yang datang langsung ke penjualnya. Tapi kalau kita yang di Jakarta dan sekitarnya, yang di metropolitan, itu udah ibaratnya nih kita beli barang dengan online itu bukan hal yang
biasa lagi kan, udah bukan yang luar biasa lah, artinya yang hanya biasa saja gitu ya. Nah di sini konsumen juga terbatas bagi mereka yang punya smartphone saja dan punya akses itu gitu kan. Lalu yang kedua, pebisnis online harus memiliki kemampuan berpromosi yang efektif, artinya selalu di-upgrade promosi-promosi barang yang mau dijual itu seperti apa gitu kan. Karena kan sekarang banyak nih online shop yang ada. Jadi kita harus juga bisa memiliki kemampuan berpromosi yang baik, yang menarik seperti apa agar konsumennya ini tertarik terhadap barang yang kita jual. Seperti itu ya. Yang terakhir, di sini adanya, ini Ibu Arna bikin begini, maksudnya alur atau prosesi kalau kita ini mau membeli barang yang secara online. Yang pertama, ada siapa sih di sini? Ada penjual. Kamu lihat di sini penjual. Dari penjual ini lalu ke pembeli. Ya. Dari pembeli ini ya, biasa transaksi kan. Di sini transaksi, biasanya transaksinya dia ada harga, di sini ada tambah lagi laba, profit dan ongkos kirim biasanya. Nah, dari sini dari pembeli ini langsung ke si penjual lagi ya, alurnya dari penjual ini langsung ke di sini shop ya, artinya produsen atau penyalurnya dari si produk tersebut. Dari sini, dari produknya udah didapat, langsung dikirim ke si pembeli. Ya, dengan apa? Menyertakan nama. Gitu kan, nama, alamat seperti itu. Ya. Jadi ini alurnya, alur simpelnya seperti ini dari penjual ke pembeli, lalu pembeli biasanya kan nanti ada konfirmasi harga, lalu ada konfirmasi misalkan spesifikasi produk, lalu ada ongkir juga. Nanti dari sini ke penjual lagi, penjual lalu ke lalu ke si produsennya atau si distributor dalam produk tersebut, lalu balik lagi untuk dikirim ke si pembeli. Tentunya dengan menyertakan nama dan alamat, nomor telepon, seperti itu ya. Jadi biar barangnya segera dikirimkannya tepat sasaran. Itu saja materi kita pada hari Jumat pagi hari ini. Jangan lupa kalian lihat penjelasannya dan jangan lupa juga diberi tanda hadir di kolom komentar di YouTube-nya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.